Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kemarin saya belum sempat bikin video ya, karena biasalah kembali lagi ke aktivitas sebelumnya. Jadinya sudah semakin sibuk ya. Jadi untuk bikin videonya itu kadang terpending, kadang ya memang karena sudah capek jadinya saya itu ya istirahat gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya sempatkan ya setelah selesai bekerja, saya coba bikin video untuk memotivasi teman-teman semua di sini ya. Terutama untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, harap bersabar teman-teman. Kita lalui proses ini ya, kita lalui proses dalam usaha untuk kita itu membaik ya teman-teman, untuk membaik hingga menuju pulih itu dengan sabar teman-teman. Insya Allah teman-teman itu akan mencapai apa yang teman-teman inginkan, yaitu kesembuhan ya teman-teman, kesembuhan, membaik, bisa aktivitas lagi, bisa ceria lagi seperti dulu, bisa bahagia lagi ya teman-teman. Pastinya nanti insya Allah akan bisa teman-teman. Kita ikutin saja prosesnya dengan sabar ya teman-teman. Untuk tema kali ini itu tidak begitu banyak ya. Ini mumpung lagi santai, jadinya coba ini ya teman-teman, saya coba jawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di video-video saya ya. Ini saya mungkin nggak semuanya ya teman-teman. Saya ini coba yang terbaca aja ya, random lah teman-teman, random ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu sudah saya bikin video gitu ya teman-teman. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada di video saya sebelum-sebelumnya teman-teman, karena mungkin untuk pendatang baru itu belum sepenuhnya lihat video saya dari awal ya teman-teman, jadinya banyak yang nanya. Tapi sebisa mungkin dan sesempat mungkin saya coba jawab ya teman-teman. Kadang belum sempat dibales di kolom komentar ya, saya sempatkan bikin video untuk coba menjawab ya teman-teman. Dan sekarang itu temanya adalah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar, dan ini sering kali ditanya ya teman-teman, jadinya coba saya jawab di video ini ya. Pertama adalah ini baru masuk tadi dari Isal Faisal ya, menanyakan sensasi pusing oleng mau 6 bulan gitu ya. Ini kemungkinan bukan pertanyaan tapi mencoba membagikan atau mencoba kasih tahu gitu bahwa sudah mengalami sensasi pusing oleng mau 6 bulan ya teman-teman. Jadi untuk yang mengalami sensasi ini ya, sensasi oleng ya, itu oleng yang dimaksud mungkin seperti ini. Yang pernah saya rasakan itu adalah badan itu bergoyang seperti vertigo, tapi bukan vertigo teman-teman. Badan itu bergoyang kayak di atas kapal, terus kalau jalan itu goyang-goyang seperti tidak seimbang, seperti kakinya itu kayak panjang satu gitu, jadi ya nggak nyaman gitu ya. Terus ketika berdiri itu teman-teman, ketika berdiri itu seperti ada gerakan-gerakan tersendiri. Contoh misalkan kita melihat suatu benda itu seperti goyang sendiri, dan rasanya itu kalau berdiri itu kayak mau jatuh sendiri gitu. Tiba-tiba seperti rasanya itu mau nyungsep begitu. Nah, ini sensasi oleng yang pernah saya alami itu seperti itu teman-teman. Jadinya seperti berjalan itu tidak di tempat yang rata gitu, seperti berjalan di atas kasur gitu, goyang-goyang gitu. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Dan sensasi ini teman-teman itu cukup lumayan bandel ya bagi saya ya. Bagi saya itu lumayan bandel, karena biasanya masing-masing orang itu akan berbeda sensasi yang tertinggal. Jadinya ketika sensasi semuanya itu sudah pada hilang ya, kadang menyisakan beberapa sensasi gitu. Kalau saya yang menyisakan itu adalah oleng keliengan, itu cukup bertahan lama teman-teman, dan sampai saya itu ya mencoba mengalihkan saja lah, lama-lama ya nggak terasa gitu ya teman-teman. Walaupun kadang itu dengan kondisi tertentu ya, kondisi kecapean, banyak pikiran, terus makannya 3P-nya agak kendor gitu, kadang nyolek teman-teman, gitu. Tapi ya sudah biasa gitu ya, kita yang harus menyesuaikan. Tapi insya Allah
Untuk teman-teman yang mau bersahabat, coba cari kegiatan yang menyenangkan, terus apa ya, dalam bentuk hobi, olahraga atau apa saja, yang penting kita itu merasa apa namanya, hatinya itu seneng gitu ya. Lakukan teman-teman. Nanti lama-lama itu akan lupa dengan sensasi oleng seperti ini teman-teman. Ya biasalah 1-2 kali itu nyolek, yang wajar saja gitu. Dulu kita sebelum terkena gangguan asam juga ya, juga kadang seperti itu, kita merasakan kalau belum makan itu keliengan gitu ya, cuma kan nggak terus-terusan gitu ya. Nah biasanya kalau yang mengalami oleng ini, mengalami keliengan ini, itu biasanya apa teman-teman, itu terjadi kalau yang masih parah-parahnya itu 24 jam full dalam artian bahkan tidur pun itu serasa badan itu bergoyang, serasa badan itu kayak diombang-ambing seperti itu. Dan ini mungkin terkesan apa namanya, terkesan seperti tidak masuk akal ya, tapi bagi teman-teman yang pernah merasakan sensasi ini pastinya paham gitu, dan termasuk saya juga merasakan seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi semua sensasi aslam itu apa namanya, kita merasakan yang sungguh nggak enak, tapi bagaimana kita menceritakannya itu akan susah biasanya kalau memang apa namanya, tidak merasakan sendiri ya teman-teman. Tapi jangan takut, itu nanti juga akan membaik teman-teman. Sabar aja, ikutin prosesnya, tetap terapkan 3P ya teman-teman. Terus untuk Haji Yuli ya, Haji Yuli, Ibu Haji Yuli ya, tapi di sini Haji Yuli ya. Mas makan yang berebuskah? Nggak pakai minyak? Saya makan kebanyakan 90% adalah makanan-makanan itu yang direbus maupun dikukus ya teman-teman. Jadi dari lauknya juga saya rebus atau dikukus teman-teman. Bumbunya apa gitu ya? Bumbunya ya garam, terus gula gitu ya. Sesekali saya pernah mencoba bikin soto ya, bikin soto tapi dengan tanpa lada gitu ya, tanpa lada. Terus pokoknya yang apa namanya, yang pedes-pedes itu nggak pakai gitu ya. Itu aman gitu ya, aman teman-teman. Saya merasakan itu aman. Tapi mungkin karena banyaknya bumbu itu ya, ya perut agak nggak nyaman sedikit gitu, agak nggak nyaman sedikit. Cuma apa namanya, tidak begitu apa namanya pengaruh. Nah tapi setelah saya merasakan itu, saya hindari dulu teman-teman, saya cari amannya dulu, karena kondisinya waktu itu kan sensasi juga masih banyak gitu ya. Jadinya ya tetap saya kembali lagi ke makanan yang direbus maupun dikukus teman-teman. Baik itu lauknya ya atau sayurnya, itu saya pakainya sayur bening teman-teman. Isinya apa sayur beningnya? Itu sayur labu ya, sayur labu, ada wortel, terus ada kentang ya, kentang saya suka kasih kentang ya. Nah kalau jagung itu cocokan, karena jagung itu sifatnya dicerna itu kan agak susah kalau masih ada kulit arinya itu ya teman-teman. Kalau ada kulit ari, apa, kulit pelindungnya itulah teman-teman, itu kan agak susah dicerna. Jadi ya amannya itu apa namanya, enggak gitu ya. Kalau yang jagung yang muda banget itu biasanya masih empuk gitu ya. Nah itu sayurnya seperti itu teman-teman. Sawi nggak pakai teman-teman, saya sawi nggak pakai. Jadi sayur beningnya itu, jadi menu setiap harinya saya hampir setiap harinya itu sayur bening yang isinya adalah wortel, labu ya, labu siam itu, terus ada apa namanya, kentang, kasih kencur, daun salam, terus garam sama gula, udah itu aja. Itu aja ya. Terus untuk lauknya itu apa namanya, saya biasanya itu dikukus teman-teman. Jadi kalau ada ikan ya, ikan nila atau ikan gurame ya, atau ikan apa gitu ya, ikan air tawar, itu saya kukus teman-teman, kukus apa namanya, ditim gitu ya, ditim. Nah itu seperti itu. Bumbunya ya cuma bawang putih aja, bawang putih diiris, terus kasih garam gitu ya, gula sedikit, itu aja setiap hari gitu, kasih daun salam gitu. Nah itu seperti itu teman-teman, saya setiap harinya seperti itu. Untuk tahu ya, untuk tahu saya juga sama seperti itu, saya rebus, kasih bawang putih dikit, kasih kecap dikit, kasih apa namanya, gula. Nah itu seperti itu, saya hampir setiap harinya itu seperti itu teman-teman. Kalau rebusan, saya jujur saja rebusan itu yang saya makan adalah buah rebusan itu ini apa namanya, pisang ya, pisang kepok itu pisang kepok itu saya itu
makan gitu. Saya konsumsi itu hampir tiap hari lah ya, nggak setiap hari tapi kalau nggak salah kalau dalam satu minggu itu ya ada 5 hari saya itu konsumsi itu terus teman-teman, itu buat cemilan gitu ya, buat cemilan saya gitu. Sama buahnya itu saya pepaya dan pir itu saya makan itu biasanya siang hari teman-teman, siang hari saya itu makan buah pepaya sama buah pir gitu bergantian, kadang ya sudah makan pepaya kadang makan buah pir juga, itu seperti itu teman-teman. Jadi saya lakukan itu lama itu teman-teman, lama gitu. Ada ketika saya sudah sedikit membaik ya, sedikit membaik itu saya pingin sekali itu yang namanya oseng gitu ya, tumis, sayur tumis gitu ya. Nah, saya konsultasi dengan dokter bahwa saya ini pingin makan oseng gitu ya, kalau bisa pakainya minyak jagung gitu. Jadi saya pakainya minyak jagung, tapi itu pun saya itu batasi teman-teman, tidak setiap hari gitu ya, tidak setiap hari gitu. Jadi memang untuk gorengan-gorengan yang lainnya saya, jajanan lainnya itu saya hindari dulu ya. Terus apalagi ini dari Mas Simun Pawira ya gitu ya. Jadi iya Mas, saya anxiety disorder psikosomatis sudah cukup lama, bertahun-tahun. Sekarang saya keseharian seperti orang normal. Saya ke sawah, saya ke keramaian, intinya seperti orang normal. Tapi sensasi tetap sering muncul, cemas, rasa takut masih aku rasakan. Itu wajar ya teman-teman, itu wajar. Jadi kalau kita itu merasakan cemas dan kita sudah beraktivitas ya, kita itu sudah beraktivitas. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kita sudah beraktivitas normal gitu ya. Tapi kita itu masih punya rasa cemas, masih punya rasa khawatir. Itu sebenarnya wajar teman-teman. Itu sudah kondisinya sebenarnya sudah membaik dan mungkin tinggal menguatkan saja ya teman-teman, menguatkan mental atau menguatkan pikiran kita bahwa kita itu nggak apa-apa teman-teman, kita itu nggak apa-apa. Dan ini butuh dilatih teman-teman, dilatih. Saya pun berlatihnya itu nggak sebentar ya, itu dengan berlatih terus gitu. Berlatih kadang bisa hari ini, besok nggak bisa, tapi selalu berlatih teman-teman. Jadinya sepertinya intinya kita kurang yakin saja, kita kurang yakin bahwa kita itu sudah membaik. Karena sensasi-sensasi yang sering muncul itu menjadikan kita itu pikiran itu selalu cemas dan khawatir ya teman-teman. Padahal kalau sudah membaik, ada sensasi dan kita itu bisa mengendalikan ya, itu sudah nantinya itu sensasi itu juga akan berkurang seiring dengan membaiknya kondisi pencernaan kita ya, lambung kita tentunya teman-teman ya. Jadinya untuk rasa cemas dan paniknya atau khawatirnya itu sebenarnya manusia itu, kalau menurut saya itu ya wajar ada rasa itu gitu. Cuma yang berlebihannya itu yang harus dikurangin gitu ya teman-teman. Jadinya berlatih saja lah, berlatih, intinya bersabar, ikuti proses. Karena memang untuk mengembalikan lagi mental kita gitu ya, perasaan kita seperti dulu, ini memang agak lama teman-teman. Ini proses gitu. Saya pun merasakannya itu ya lumayan sulit. Tapi insya Allah teman-teman malah mungkin bisa lebih cepat dari saya sembuhnya teman-teman, lebih cepat dari saya, asalkan konsisten teman-teman gitu. Intinya pahami saja gitu bahwa kita sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu ya. Jadinya ya kan sudah banyak yang menjelaskan bahwa asam lambung tidak berbahaya gitu ya, jadi nggak usah ditakutkan gitu ya. Walaupun perasaan takut itu ada, itu normal gitu ya, tapi sudah jangan yang berlebih gitu teman-teman. Kita langsung alihkan lagi saja ketika kita itu merasa takut, merasa apa itu, alihkan saja teman-teman, alihkan dengan seperti apa, ya udah dengan kegiatan lain apa, sudah kita pasrahkan saja. Yang bukan kendali kita itu nggak usah dipikirin teman-teman, yang kendali kita itu yang perlu perlu dipikirkan gitu. Memang saya harus berpikirnya positif gitu aja teman-teman ya, itu ya. Jadi sama, saya pun seperti itu dulu, itu seperti itu, tapi berlatih terus teman-teman ya. Jatuh bangun terus berlatih, insya Allah juga nanti akan membaik teman-teman ya. Terus Kak, ada denyut nggak di perut sama di dada seperti denyut jantung gitu kan ya. Ini dari Usman Hanafi gitu ya, Usman Hanafi. Untuk denyut untuk denyut di perut ya sama di dada gitu ya, ini memang gimana ya ini maaf aja ya teman-teman ya. Jadi saya pun dulu itu mengalami seperti itu, dan apa
apa yang kita rasakan ya, apa yang kita rasakan sedikit saja gitu ya, itu kita itu sudah merasa itu sesuatu hal yang aneh dan bikin kita itu kepikiran. Karena apa? Karena kita memang sedang dalam gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman ya. Jadinya kita berpikirnya itu selalu over gitu, selalu lebih gitu. Padahal sebelumnya ya teman-teman, sebelumnya coba diingat-ingat deh. Sebelumnya waktu teman-teman belum terkena asam lambung ini, coba ingat-ingat, pernah nggak merasa kedutan di perut? Tapi dicuekin saja kan, gitu kan? Pernah nggak merasa denyut-denyut di dada? Pasti pernah teman-teman. Cuma kondisinya sekarang karena kita sedang ada gangguan asam lambung dan anxiety ya, ini. Jadinya apa? Sesuatu hal yang kecil itu terasa sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang besar gitu ya. Nah, bagaimana solusinya teman-teman? Kalau memang teman-teman sudah memeriksakan ke dokter ya, ke dokter bahwa normal, ini semuanya normal, sudah sampai situ saja teman-teman, nggak usah berpikir yang macam-macam, apalagi googling ya. Terus nanti keluar hasilnya seperti apa itu malah makin menakutkan teman-teman. Teman-teman akan makin takut ya, akan makin cemas gitu ya, akan makin khawatir gitu. Jadi untuk sensasi-sensasi yang seperti itu ya, kedutan di perut saya pun merasakan, dulu pun sempat panik. Makanya untuk teman-teman yang sedang mengalami ini itu usahakan yaitu wajar ketika kita sudah memeriksakan ya, bahwa dokter mengatakan oh itu asam lambung atau ya sudah gitu teman-teman, ya sudah itu sampai situ gitu. Jadi kita itu nggak tambah kepikiran gitu ya. Untuk yang belum periksa ya teman-teman, untuk yang belum periksa ya saya mohon gitu teman-teman itu awal itu ketika merasakan ini jangan hanya dengar dari berita ini, oh itu kayaknya asam lambung, oh itu kayaknya GERD, oh itu kayaknya ini itu dan sebagainya. Saya kasih saran buat teman-teman itu periksakan dulu ya, awalan itu periksakan dulu. Ketika teman-teman nanti sudah didiagnosa sama dokter bahwa teman-teman terkena gangguan asam lambung, nah udah gitu ya, dicek semuanya itu normal, ya sudah itu titik sampai situ, nggak usah mencari-cari lagi gitu teman-teman. Karena apa? Intinya kalau orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini, sensasinya adalah sejuta rasa. Ada yang bilang begitu kan, 1001 sensasi gitu kan, beribu-ribu sensasi. Ya pasti itu salah satu termasuknya gitu ya, termasuk di dalamnya ya seperti itu. Kadang kedutan nggak berhenti lah, terus itu ya merasakan. Bahkan saya pun sempat nggak karu-karuan gitu ya, tapi ya alhamdulillah ya teman-teman, seiring berjalannya waktu kondisi semakin membaik dan jatuh bangunnya pada saat saya ingin bangkit, jatuh bangunnya saya mencoba berlatih, jatuh bangunnya saya itu berusaha menguatkan diri dan mental saya itu juga penuh perjuangan, penuh dengan proses ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya itu ya, pertahankan 3P dan jangan bosan-bosannya itu ikutin proses dengan sabar teman-teman ya, konsisten gitu ya. Karena apa? Karena memang niatan kita ya, niatan kita itu ingin cepat atau niatan kita itu ingin membaik, itu insya Allah juga akan terwujud teman-teman. Kalau teman-teman itu mau sabar, mau memahami, terus kita itu selalu berlatih gitu ya, berpikir yang positif, jangan berpikir yang jeleknya. Saya paham sekali teman-teman ini pada saat mengalami sensasi ini pasti akan panik walaupun sudah berlatih. Saya paham sekali, tapi saya itu ya meminta teman-teman supaya berlatih terus gitu. Karena apa? Karena banyak orang yang putus asa juga gitu. Wah, saya sudah berlatih, saya sudah jaga makanan, saya sudah jaga ini, juga hasilnya seperti apa, tapi dilakukannya seperti apa, konsisten atau tidak. Saya dulu waktu nggak konsisten, hasilnya juga nggak konsisten teman-teman ya. Jadi ini penting sekali ya teman-teman untuk kita itu menerapkan 3P ya, minimal 3P lah gitu, minimal 3P gitu. Nanti juga akan ada metode-metode yang lain setelah teman-teman nanti itu
akan paham sendiri. Saya yakin nanti teman-teman akan paham sendiri, mempelajari sendiri bagaimana, oh ini gangguan asam lambung ini seperti apa. Lama-lama teman-teman itu akan tahu dan teman-teman akan bisa menyembuhkan sendiri gitu, mempunyai cara atau tips sendiri supaya bisa membaik. Saya yakin itu teman-teman ya. Caranya dengan apa? Dengan proses, dengarkan video-video motivasi, dengarkan atau lihat video-video orang-orang yang sudah melalui ini gitu ya teman-teman ya. Jadinya ya nanti akan termotivasi gitu ya, jadinya tidak putus asa gitu ya teman-teman. Saya doakan teman-teman akan membaik dan pulih ya teman-teman ya. Untuk sensasinya yang masih banyak, jangan khawatir teman-teman, tetap semangat, pastinya akan menuju membaik dan pulih ya, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan ini saya cukupin dulu ya teman-teman, cuma beberapa pertanyaan yang saya bacakan ya, karena setiap pertanyaan mungkin saya menjelaskannya terlalu muter-muter ya gitu ya, mungkin nanti akan teman-teman itu akan bosan. Nanti kesempatan lain lagi mungkin akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan atau sharingnya dari dari kolom komentar yang ada di video saya ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa termotivasi ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman saat menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Ke teman-teman semakin sehat, semakin membaik dan menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.